Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Oke, halo teman-teman semuanya. Gua Umar dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 20. Oke, kalau gua Aska dari Hubungan Internasional 2021. Hari ini gua sama Aska jadi host ya, jadi host di acara podcast. Podcast apa sih nih, Kak Aska? Apa sih? Mungkin buat lebih lanjutnya kita langsung kenalin narasumber kita dulu aja kali. Boleh. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya Ilham Maulana. Mungkin tahun ini alhamdulillah diamanahkan jadi salah satu orang yang mungkin bisa membantu komik untuk lahir bersama teman-teman lainnya. Kalau nggak salah kita di komik itu baru 14 orang, cuma itu kece sih. Gue boleh deh bantu jadi bidannya. Yes. Karena Baru lahir. Oh iya. Oke, Mas Ilham dari gitu sih. jurusan apa, Mas? Gue dari Ilmu Politik angkatan 2022. Gokil, ilmu politik, Bos. Oke, di sini kita udah bareng Mas Oke. Ilham. Oke, monggo Mas Ilham. Kenalin ini podcast apa sih sebenarnya Mas Ilham? Jadi kita alhamdulillah sekarang lagi di podcast untuk menyambut maba. Jadi menyambut maba itu tujuannya, tapi tetap kita tujuan awalnya itu ya regenerasi dakwah. Masya Allah. Terkhusus di sesi kali ini itu untuk komik ya, atau LDF komik, mungkin orientasinya segitu dulu. Oke, jadi kita di sini di acara podcast ya, podcast menyambut maba ya, dimana Ya. kita memperkenalkan salah satu komunitas ya LDF yang ada di salah satu fakultas Universitas Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau tadi udah dengar istilah komik, boleh dong dijelasin sebenarnya komik itu apa? Apa dia akronim atau singkatan atau Merek obat batuk? Bukan. Kalau obat batuk itu pakai X ya, Oh, jadi oke. komik gitu, obat batuk redakan batuk Bukan. adik-adik ya. Oke. Mungkin Mas Ilham bisa tolong jelasin kali ya sedikit atau singkatnya tentang komik itu seperti apa? Jadi komik ini kepanjangannya itu Community Islamic Center of Fisik. waduh, artinya apa tuh, Nah Bang? ini ya, jadi latar belakangnya berdiri, terus mungkin kenapa akhirnya namanya gitu, karena mungkin teman-teman di LDF kita yang lain itu seragam punya keidentikan dengan lafaz-lafaz yang subhanallah ya, misalnya kayak mungkin Al-Jihad itu dari FEB, mungkin Al-Hakim itu hukumnya, kalau Arisalah, Evika, Arisalah dan teman-teman kita yang lain. ya. Tapi kenapa akhirnya di FISIP itu namanya enggak apa gitu. Kita lebih buat ke community, kita mengumumkan lah. Karena kita menganggap atau latar belakang berdirinya komik ini karena keresahan. Jadi dari anak-anak dari FISIP sendiri, terus kalau mungkin tanda kutipnya ya budaya yang hidup di FISIP ini itu harus atau mengharuskan adalah hadir satu komunitas yang bisa mengintegrasi dari ya semua budaya yang ada gitu. Mungkin gue mau jelasin dulu dikit kali ya. Jadi di lembaga dakwah atau rohis di UPN itu ada di tiap-tiap fakultas ya. Kalau di FEB namanya Al-Jihad, kalau di Fikes namanya An-Nahl ya kan, terus di FIK ada Arisalah, di hukum ada Al-Hakim. FK, Bang? FK, oh iya, FK ada Asyifa. Asyifa. Nah ini di komik ya kita buat terobosan khusus ya, namanya agak jaksel gitu ya. English banget gitu. Oke, balik lagi sih, bener kata Mas Ilham, kalau emang tujuan komunitas ini atau lebih ke dakwah itu kan menyesuaikan targetnya ya. Kayak kita pakai bahasa teman-teman kita lah, bahasa teman-teman yang ada di FISIP gitu. Kita mencoba mengikuti biar masuk lah nanti apa yang kita sampaikan ke mereka gitu. Oke, balik lagi tadi kita ke komik lagi ya. Ke komik ini sebenarnya kenapa sih gitu harus ada komik gitu di FISIP? Padahal kan
kalau kita lihat ya urusan agama atau kan komik ini nanti lingkupnya ke bahasanya dakwahin agama kan, ngajarin agama ke teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus ngajarin gitu divisi, padahal agama itu kan nanti tanggung jawab masing-masing gitu. Ya. Kenapa kita harus sampai repot-repot gitu bikin organisasi, bikin komunitas gitu untuk fokusin dakwah itu? Oke, sederhana ya, mungkin sederhana. Kalau bagi saya, semua orang Islam menganggap Islam itu sempurna. Tapi sedikit orang Islam yang menganggap Islam itu mudah. Jadi mungkin kehadiran komik di sini untuk membangun paradigma itu. Jadi Islam itu untuk mengerti Islam, untuk memahami bagaimana Islam bekerja, bagaimana Islam menyikapi antara pahala dan dosa itu mudah. Tujuannya kita harus pahami. Jadi kalau saya mungkin prinsip saya itu kita tuh harus sama-sama paham apa tujuan kita hidup dan apa tujuan hidup kita. Nah, ini diantara teman-teman mungkin yang belum memahami ini sehingga sulit kayaknya menjalani agama itu sulit. Padahal kalau kita memahami 2 poin tadi, apa tujuan kita hidup dan apa tujuan hidup kita, itu semua pasti gampang, pasti easy gitu, pasti ada aja kemudahannya. Bagi saya kayak gitu, kenapa akhirnya komik ini berdiri di Fisip ya. Saya boleh dong nanya dikit ya? Boleh. Mungkin Kak Aska ya, bagaimana nih kita ini komik ini hadir di tengah Fisip ini sebetulnya apa tantangan yang harus kita fight gitu? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, aku merasa komik ini harus hadir dan aku harus ikut komik ya, ini sebagai penjagaan aku, dimana aku ingin memiliki pertemanan yang luas tapi tetap dengan keadaan iman yang terjaga ya. Jadi aku juga ingin punya lingkup pertemanan atau lingkup komunitas yang itu bisa terus memprogres diri aku, grow up, improvement aku, atau bahkan menurut aku ya yang paling aku penting itu adalah dari keimanan aku. Yes. Soalnya menurut aku apapun masalahnya itu ya balik lagi ke iman dan tentang agama yang kita pegang. Kalau percuma ya, maaf, kita punya 1000 teman tapi kita nggak punya agama yang kuat, buat apa? Dan di sini di komik ini walaupun cuma 14 orang tapi itu yang memperbaiki keimanan aku, jadi ya aku bakal nyaman sih. Nah, ini calon orang boleh, saya nggak apa-apa. Lanjut dulu. Itu tadi Kak Aska itu mantap sih. Mungkin dari Bang Umar menanggapi atau kehadiran komik sendiri di tengah-tengah Fisip yang secara notabene eksklusif, gimana Pak? Kalau dari pengalaman gue main sama teman-teman Fisip ya gitu kan, ada proyek kerja kelompok gitu-gitulah. Itu menurut gue sebenarnya Fisip itu kan kita anggap nih Fisip nih dia heterogen banget budayanya segala macam. Itu benar, tapi mereka heterogen itu benar-benar kokoh memegang keyakinan mereka gitu kalau menurut gue ya. Jadi kayak yang misalnya dia agamanya Islam gitu ya, walaupun dari segi penampilan nggak kelihatan gitu ya, tapi di belakang bahkan ibadahnya wah gua kicep gua ya, misalnya kayak kalah kita ya gacor juga nih ibadah ini ya, diam-diam gitu kan. Jadi ya gitulah setahu gua. Jadi kalau misalnya di Fisip itu mereka heterogen tapi baik-baik juga gitu, jadi kenapa sendiri-sendiri gitu kalau bisa bareng-bareng. Nah makanya itu sih poin. Ini hadirnya komik tuh pas banget sih gitu. Jadi buat ngerangkul teman-teman mungkin yang masih meyakini kalau agama itu urusan masing-masing gitu kan, yang merasa sendiri gitu kan, terasingkan, mungkin bisa kita gabung di komik ini gitu. Ya, betul sih. Soalnya yang kita tahu juga ketika kita menjalankan segala sesuatu secara jama'i atau bersama-sama itu akan terasa lebih mudah kan ya. Betul. Dan hasilnya juga akan lebih wah gitu. Nah, gimana treatment dari komik nih buat menyebarkan bahwa Islam itu seperti yang lo bilang tadi, Islam itu mudah. Oke. Sebetulnya kita harus berkaca ya, Mungkin ini buat teman-teman adik-adik maba juga nanti. Satu hal yang harus kita tahu bahwa jangan jadikan di setiap pertemuan itu ujungnya amanah. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, jangan kita
langsung ajak dia untuk ke hal yang mungkin dia harus secara terpaksa ngelaksanain itu terus menerus karena konteksnya agama itu. Jangan. Tapi gimana kita ngagait hatinya dulu. Ini sebenarnya masalah branding aja, masalah personal yang bisa dihandle setiap orang. Tapi kadang-kadang orang nggak mau ngelakuin ini karena yang pertama dilihat dari mungkin udah pada kuliah ya, lebih cenderung pengen sendiri dan gengsi lah buat sekedar ayo gitu, sekedar ngajak ayo nongkrong. Atau kesibukan juga udah lebih banyak ya, dan kesibukan. beda-beda. Dan gak ada salahnya sih, bukan? Karena kita memahami sibuk itu apa dulu. Kalau saya memahami sibuk mungkin buat teman-teman yang lain sebagai pertimbangan, misalnya mau masuk organisasi ini tapi banyak tugas atau mau ikut UKM ini, nanti takutnya ke manajemen waktunya. Ada yang lebih penting dari manajemen waktu, yaitu manajemen fokus. Dan sebelum kita memahami manajemen fokus, kita paham juga bahwa sibuk itu nggak ada. Cuma masalah prioritas aja. Itu poinnya adik-adik ya. Mau dong diprioritasin. Jadi ya, itu poinnya. Jadi kalau chat kalian nggak dibalas ya kalian belum prioritas. Bukan prioritas. Dan orangnya bukan berarti sibuk ya. Bukan Iya. Jangan prioritas Cukup, aja. udah. Beda fokus ya. Beda fokus Fokus. ya. Jadi ya kita percaya boleh, tapi berharap jangan. Oke. Karena berharap itu nimbul di ekspektasi. Ntar akan menyakitkan kali ya. Aduh. Kalau kita pandang dari sudut organisasi ya, komunitas, ini kan nanti yang ada di bayangan teman-teman, aduh proker ya, aduh rapat, Job desk ya kan. Itu kalau dipandang organisasi, ya mau nggak mau seperti itu. Tapi gimana sih nanti kalau di komik itu mandang amanah itu seperti apa? Oke, ini agak prinsipal ya teman-teman. Kita harus bahas tentang amanah ya. Yang namanya amanah itu nggak ada yang direncanakan. Yang namanya amanah itu nggak ada yang dipilih. Yang namanya amanah nggak ada yang diminta. Semuanya didapat. Jadi amanah itu datang ke kita. Dikasih ke kita. Dan gimana sikap kita? Boleh nggak kita nolak? Boleh. Tapi ingat, amanah itu perintah Allah. Jadi ya kodonya Allah lah. Allah mau kita nerima ini. Sebenarnya simple kita melihat agama itu gini. Ketika sesuatu datang ke kita, baik itu masuk ke masalah proper tadi, atau mungkin teman-teman maba kekhawatirannya, aduh nggak mau deh kayaknya ikut LDK atau UKM karena berpikirnya pasti nanti gue disuruh ini yang hal yang gue nggak bisa gitu. Tapi kajian. Masalah kajian ini juga penting karena kayaknya framingnya gimana gitu. Tapi poinnya satu teman-teman, kalau kita dapat sesuatu atau diamanahkan sesuatu berarti itu yang Allah mau. Kayaknya terlalu ini deep banget ya, tapi itu yang kata-kata yang membuat saya berapa kata tuh? Itu yang Allah mau. 4 kata itu yang membuat kita kayak iya juga ya, kayaknya yang Allah mau ini buat gue, ya udah kenapa kita harus nolak gitu. Jadi kapan lagi Allah mau ini buat kita? Nah, gimana kita menjalankannya supaya nggak berat? Kita ikhlas. Nah, ini nanti masuk ke Perihal hati, perihal ikhlas. Gimana nanti kita menjalani. Ada 5 indikator amanah. Oke. Boleh di-spill? Enggak, sebutin semuanya. Ini menurut saya. Yang pertama itu profesionalitas, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga loyalitas dan royalitas, yang keempat inisiatif dan kreatif, yang kelima ikhlas. Jadi taruh ikhlas itu di terakhir, jangan di pertama. Karena yang keempat ini menuntut. Sebenarnya yang susah itu bukan belajar melupakan ya, tapi belajar mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Itu yang susah. Jadi gimana pun ya, nggak masalah romance doang, tapi ya every time kita disuguhkan dengan sesuatu yang lu harus ngelakuin ini, kadang-kadang kita nggak ikhlas, kita nggak mau gitu. Iya. Mungkin selain bahas amanah juga, berarti setelah yang aku ambil kesimpulan, bagaimana komik ini menjadikan rumah dan menjadi wadah untuk berkembang kali ya. Jadi bukan hanya sekedar amanah, tapi adalah tempat pulang. Ini mungkin jadi kekhawatiran juga ya, ditakuti oleh beberapa teman-teman, mungkin khususnya maba ya, yang ngelihat kayaknya setiap gue datang ke secret atau kemana gitu, kok gue ketemunya cutting yang ditanya proker terus gitu. Tapi gimana akhirnya komik ini lahir untuk sebagai wadah bercerita
ya kita nggak putus komunikasi gitu. Dan adik, kalau saya dulu punya organisasi atau saya pernah ikut Rois juga di SMA, ketika saya masuk situ saya nggak pernah manggil kakak kelas atau adik kelas. Ini kakak gue, ini adik gue. Sedekat itu gitu. Tujuannya apa? Biar supaya semua yang kita cerita ke dia dan semua yang dia cerita ke kita, soalnya kita cerita ke keluarga aja. Jadi kan membangun keluarga itu kan nggak gampang kan. Iya. Kita harus bisa trust dulu. Harus bisa ngasih kepastian juga. Iya. Oh gitu. Oh, oke. Makanya gue mau sini. Aduh. Kasih kosong kan. Jadi itu poinnya tadi, gimana kita komunikasi nggak putus. Dan buat teman-teman maba, LDF, LDK itu punya branding dan cara nge-guide-nya beda-beda gitu. Kita mungkin beda, dan saya menjamin kita pasti beda dengan UKM lain atau ormawa lain. Karena apa? Poinnya gini, kalau mungkin teman-teman maba atau semua teman-teman yang lain nganggap Rois, apa sih branding kita, Rois selama ini ngaji doang ya? Ngaji. Iya. Kajian doang. Ke masjid. Masjid mulu ya. Masjid mulu mainnya. Saya bisa bantah, gampang. Rois itu bukan ngaji doang atau bukan kajian doang, tapi ngaji dan kajian cuma ada di Rois. Jadi itu cara kita membangun branding organisasi. Maksudnya teman-teman maba di sini jangan ngelihat masuk LDK gua belajar Islam, masuk ke sini kalian mau seneng-seneng juga nggak apa-apa. Dalam arti kita pasti menguntungkan. Terus kalau misalnya ada yang kayak berpikir atau mindsetnya, gue belum baik, gue masih banyak dosa, gue nggak pantas masuk LDF, gue nggak pantas masuk LDK, gimana tuh? Ya itu nggak masalah ya, maksudnya benar-benar nggak masalah, karena kembali ke poin di awal tadi, kalau bahkan ketika terbentuknya LDF ini pun atau LDK itu kita pasti isi pertamanya adalah orang-orang yang terpaksa menerima amanah itu. Secara nggak mungkin, saya berjanji nggak mungkin orang-orang yang udah, gue udah siap nih menjadi ketua komik, gue udah siap menjadi ini, kok nggak mungkin. Pasti semuanya terpaksa dulu. Nah keterpaksaan itu kan yang membuat kita akhirnya Terbiasa. Iya, terbiasa, dan akhirnya kayak kurang nih, kayak ada yang harus diimprove gitu kan. Nah masalah belum baik terus mau join nggak apa-apa, karena Rois itu ya kembali tadi bukan tempat orang baik, tapi orang yang mau menjadi baik. Jadi kalau mau aja cukup. Niat ya? Niat, kita juga nggak minta kalian baik-baik kan. Nah ini mungkin agak kontroversi. Boleh nggak orang yang nggak berjilbab join Rois? Bagi saya boleh aja. Boleh. Boleh. aja. Kita kan nggak ada syarat harus berhijab, berjilbab. iya kan? Ya kan lu juga nggak berhijab. Ya maksudnya itu ya, maksudnya akuat gitu. Kapan sih? Kayaknya madep sini aja kan. Jadi kalau ngelihat apa namanya, kayaknya nggak ada yang cocok nih UKM, tapi gue pengen ngebenahin diri gitu. Tapi gue belum berani untuk berhijab, ya no problem, itu join aja. Kalau ada yang marah lapor aja. Karena ya sejatinya ya organisasi ini atau komunitas ini tujuannya ya itu tadi sebagai rumah gitu. Rumah, dimana itu. bebas bercerita, bebas bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu kan, mencari solusi. Jadi ya intinya, bahkan kalau di USWA ya, di kampus ya, itu yang main ke secret aja ada yang non muslim gitu. Ini. Nah itu enggak. Iya gitu, jadi ya nggak apa-apa. Iya. Tapi mungkin sebagai catatan kali ya, mau main ke secret boleh non muslim, tapi kalau masuk LDK ya harus muslim. Iya, harus muslim. Harus muslim. Maksudnya ya kalau ya, Iya. ya maksudnya kalau kita main atau kita cerita ya bebas, Main, siapa aja iya. mau cerita gitu kan, atau Iya, open aja. Jadi Cuma sebenarnya syarat masuk LDK apa? Muslim. Muslim. itu Gitu. doang. Islam aja. KTP lu Islam tuh bisa masuk, Nah, itu iya. aja. Tadi berarti ini komik udah bahas semuanya, udah kayak bahas isu-isu yang lagi rame sekarang ya kan. Terus Ya. mungkin tantangan dakwah itu tadi ya, gimana kita bisa ngajak teman-teman tuh biar nggak sendiri-sendiri gitu, kita Ya. gerak bareng-bareng, ibadah bareng-bareng gitu. Oh, mungkin saya boleh kasih poin, sebetulnya siapa sih yang butuh Rois, kita atau Rois yang butuh kita? Ini, kita yang butuh Rois atau Rois butuh kita? Kayaknya Rois nggak butuh kita. Ya kayak yang tadi aku udah bilang ya, Iya, tempat maksudnya kita untuk mencharge iman. iya, Ya artinya kita yang butuh. kita yang butuh kan akhirnya kan. Jadi teman-teman kalau punya panggilan hati di sini, ikutin. Iya. Atau mungkin si lagi capek banget hidupnya kan. Iya, Daripada curhat di sosmed, mending curhat di komik. Iya. Di komik aja. Komikin Masa- aja.
Ini kayak kita ngobrol udah lama banget ya. Betul, udah dua abad. Oke, katanya dari 1900. Perang badan. Mungkin boleh nih akhiran closing statement lah. Tips and trick mungkin untuk mahasiswa baru atau untuk Teman-teman kita. cuma Iya. kayak mahasiswa kayak gue. Oh iya deh boleh. Apa? Pokoknya buat seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta nih. Atau khususnya FISIP. Iya, visip. Ya. Berprinsip lah, karena prinsip itu yang menunjukkan siapa kalian, tapi dengan prinsip itu kalian bergerak. Jadi jangan punya prinsip tapi nggak mau gerak. Kalau kalian punya prinsip atau kita punya prinsip tapi kita nggak bergerak, kita lama-lama pasti capek, pusing, dan frustasi gitu. Karena nggak ada cara buat mengekspresikan. Kedua mungkin yakin aja, yakin kalau Allah pasti bantu kesulitan apapun itu. Dan ketika teman-teman udah yakin, lakukan. Jadi jangan yakin dan bingung, tapi yakin dan langsung lakukan. Karena yakin itu adalah kasta tertinggi setelah kita percaya. Ya, lebih baik kita mencoba untuk melakukan daripada terjebak dalam kehati-hatian. Itu. Betul. Dip. Di mana? Karena itu kita masuknya ke poin kiri kanan, tapi ini backstage aja di KDTA. Oke. Itu mungkin dari saya. Oke. Mungkin dari Bang Umar closing. Ya, Udah banyak? Udah cukup? Insight-nya yang udah masuk. Oke. Mungkin aku kali boleh terakhiran. Iya lupa kita nawarin ke Bunda Aska ya. Enggak, Bunda Bella. Bella. Fun fact, dia namanya Bella cuy. Halo, aku Bella. Kalau Bella, ditanya guys. kepanjangannya apa? Bela Bella negara. Negara. Oke. Sebenarnya tadi kalau misalnya ngebahas tentang komik, di komik bukan sekedar amanah, di komik juga adalah sebagai rumah. Satu hal yang aku dapati juga insight dari seorang kakak kelas ya. Bahwasanya ketika kita punya masalah itu jangan cari solusi dulu, tapi bertakwalah dulu. Yes. Istighfar dulu, setelah itu baru kita cari solusi, dan kita komik bisa sebagai solusi dari masalah kalian. Yes. Jadi jangan lupa join komik. Kita bakal seru-seruan, kita bakal main banana boat katanya ya. Karena kita bakal berkuda, memanah. Semuanya juga insya Allah. Semuanya insya Allah kita akan usahakan. Yang sunnah kita lakukan lah ya. Yang sunnah. Oke, setelah kita berbincang panjang, kita juga sudah menawarkan berbagai hal. Kedepannya semoga kita bisa selalu bersama dan bersama di komik juga. Amin. Sebenarnya kita ada jargon? Nggak ada. Belum ada. Kita ada jargon, tapi teman-teman kalau mau tahu, join Join dulu. Inti dari Join podcast dulu. ini adalah join dulu. Mungkin itu jargonnya ya. Komik Oke. join dulu. Join. Oke. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Komik Join dulu. Itu dulu. Oke, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Apabila ada kebenaran datangnya hanya milik Allah, apabila kesalahan biasanya itu setan yang berbuat. Jadi saya nggak salah apa-apa, bercanda. Oke, terima kasih buat Mas Ilham yang udah mau hadir di sini, buat Kak Aska juga, Thank you. partner host ya, dan Bang Umar juga makasih banget loh. oh iya, sama-sama Kak Aska, dan teman-teman semua yang udah setia menonton episode ini. Nantikan episode selanjutnya di IG UPN Veteran Jakarta. Oke, stay tune semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.